Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Genistek. Kali ini teman-teman akan ditemani oleh saya, Marisa, beserta rekan saya, Yafi. pada segmentasi Entrepreneur and Business. Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share channel ini ya. Pada sesi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Bapak Rizal Kital Fadilah. Beliau merupakan seorang pengusaha pebisnis di bidang I.O. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yaitu Bapak Rizal Kital Fadilah. Selamat datang Pak Rizal. Selamat datang. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur ya, semoga seterusnya tetap sehat. Amin. Sebelum itu Bapak boleh perkenalan atau menyapa teman-teman yang sedang menonton terlebih dahulu. Halo teman-teman di Genristek ya. Ya. Selamat menonton. Perkenalkan, saya Rizal Kital Fadilah. Saya seorang pengusaha. Kebetulan sekarang lagi bergerak di bidang event organizer. Usahanya bernama Noyu Event Organizer. Oke nih Pak. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa fokusnya di bidang I.O. ya, event organizer itu apa sih Pak? I.O. itu perusahaan yang bergerak mengelola untuk acara. Kebetulan I.O. saya sendiri ini fokusnya itu di family gathering, outbound, kayak gitu. Jadi biasanya kan ada perusahaan-perusahaan yang memang merasa karyawannya itu butuh refreshing, tapi refreshingnya itu tidak hanya jalan main-main aja, tapi ada tujuan, tertata, rapi. Nah, itu kami yang mengelola itu, kami yang mengurusnya. Jadi perusahaan datang saja ke kita yang mengurus semuanya itu. Nanti acaranya bisa berjalan lancar dan ada tujuannya gitu. Misalkan outbound, misalkan ada games kayak gitu-gitu, itu untuk mengasah kekompakan, mengasah tim building itu, jadi untuk kekompakan tim. Nah, itu berefek pada perusahaannya sendiri untuk karyawannya. Jadi untuk memperlancar jalannya usaha perusahaan-perusahaan tersebut, di outbound-kan atau kita handle supaya ya tadi karyawannya jadi lebih fresh dan kerjanya pun jadi lebih semangat dan bisa meningkatkan kualitas pekerjaannya sendiri gitu. Jadi fokus ke maksudnya jadwalin acaranya gitu kan Pak? Ya, semua dari awal ya, mulai dari jadwalin acara, bikin rundown-nya, acara seperti apa aja gitu. Semuanya kita yang handle. Jadi perusahaan tinggal diam aja gitu, tinggal menikmati aja acara. Karena biasanya kan ada juga yang perusahaan-perusahaan memang menghandle sendiri tanpa menggunakan jasa I.O. Nah, akhirnya panitia lokalnya atau panitia yang di perusahaan itu sendiri tidak bisa menikmati acara gitu. Nah, itulah manfaatnya ada I.O. gitu. Terus bagaimana Bapak bisa mendapatkan ide bisnis ini Pak? Awalnya itu saya pernah jadi kru juga sih sebetulnya. Jadi kru di I.O. lain. Waktu itu saya pernah jadi fotografer, jadi kru juga, tim leader kayak gitu. Dan ini ya bisnis saya ini saya berdua ya sama teman saya berdua. Dia juga bergerak, pernah bekerja di bidang I.O. juga. Kalau saya sempat serabutan aja sih dulu jadi fotografer dan lain-lain. Nah, pas COVID, bisnis event organizer ini mati. Benar-benar tidak ada aktivitas gitu ya. Nah, ketika itulah saya mulai merancang gitu. Siapa tahu pasca COVID ini kembali hidup gitu. Di sanalah mulai membangun bisnis I.O. ini dengan teman saya, karena dia kan nggak ada pekerjaan juga gitu. Jadi kita berdua membangun bisnis I.O. ini gitu. Oke. Kenapa Bapak milih I.O? Karena saya pribadi seneng jalan-jalan ya, seneng main gitu. Kalau kerja sebagai I.O. ini lebih banyaknya kita kan kerja di luar ya, nggak di kantor gitu. Kita kerja di luar, kita turun ke lapangan, jadi lebih fresh aja gitu kerjanya juga gitu, lebih nyaman. Dan juga memperbanyak silaturahmi juga dengan perusahaan-perusahaan. Otomatis ya menambah relasi dengan perusahaan-perusahaan, karena kan klien kita ini
kebanyakan perusahaan atau mungkin bisa dinas-dinas gitu lah. Terus tadi kan Bapak sempat jadi kru di sebuah perusahaan itu. Terus jadi kapan Bapak memulai usaha Bapak sendiri? Itu mulainya sekitar tahun 2021 pasca COVID ya, pasca COVID, karena ya di IO sendiri itu tidak ada aktivitas. Akhirnya saya mencoba untuk merancang bisnis ini, dan alhamdulillah gitu setelah baru launching di tahun 2021-2022 udah ada beberapa klien yang masuk gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah banyak klien yang kita handle gitu. Sebelum IO apa nih Pak fokusnya? Kalau saya pribadi, bisnis itu udah lama sebenarnya memulai bisnis itu dari zaman sekolah. Zaman sekolah saya sekolah di SMK waktu itu. Itu di kelas saya pernah jualan kayak makanan, minuman, biasalah gitu ya, keripik-keripik gitu. Seneng aja gitu mulai jualan dan lain-lain. Tapi saya kan jurusan waktu itu teknik komputer jaringan. Nah, di sana tadinya pengen banget bisnis waktu lulus SMK, pengen banget bikin bisnis, tapi kekurangan modal dan lain-lain dan ilmunya, akhirnya ya sudah memutuskan untuk kerja saja sambil kuliah waktu itu. Nah, di sana mulailah bikin sambil kerja, itu saya membuat bisnis itu tadi. Bisnisnya ada IT konsultan, ada di kuliner juga, di F&B, dunia F&B, di ya ini yang terakhir yang di IO ini. Berarti sebelum IO kuliner dulu Pak? Betul, sempat saya bisnis, bukan sempat, sekarang juga masih menjalankan sih bisnis kuliner di F&B ini ya. Lebih menguntungkan yang mana Pak? Kalau untuk menguntungkan beda-beda ya. Kalau di F&B itu kan kita mendapatkan uangnya tiap hari ya. Perputaran uangnya setiap hari ada perputaran uang ya per bulan dan lain-lain. Kalau di IO itu bisa saja dalam satu bulan cuman ada beberapa klien gitu ya, 3 atau 4 klien. Ya uangnya berarti pas itu aja gitu, ada uangnya. Tapi mungkin dari segi besar relatif sih kalau itu bisa, kadang bulan ini aku F&B yang besar atau di IO bisa kalau kliennya klien besar dan pesertanya banyak, itu bisa lebih menguntungkan juga sih. Gitu sih. Biasanya nih Pak, klien seperti apa yang Bapak handle? Kliennya dari mulai perusahaan besar, perusahaan startup juga ada juga pemerintah daerah, dinas-dinas kayak gitu. Klien yang terbesar sih klien-klien itu ada di Pertamina, PLN, lumayan ya perusahaan-perusahaan besar, dan Pemda, pemerintah daerah Sumedang, Bandung juga. Polres juga pernah, Polres Cimahi gitu. Kebanyakan perusahaan, kalau nggak perusahaan instansi gitu. Iya betul, kalau nggak perusahaan instansi, itu aja sih, seputar itu aja. Kalau biasanya nih Pak, perusahaan yang besar itu kegiatannya apa? Kegiatannya mereka sih membutuhkan jasa kita ya untuk tadi itu family gathering, outbound, team building kayak gitu. Ada juga kalau di instansi biasanya ada acara-acara seminar, pelatihan kayak gitu. Kita juga bisa handle itu. Pertanyaan selanjutnya, apa misi Bapak pada saat awal membangun bisnis ini Bapak? Bisnis ini misinya saya sih yang paling utama itu klien nomor satu gitu ya, membahagiakan klien gitu. Misinya itu sih, cuma itu. Tapi dari sana kan kita melebarnya, selain klien itu kan ada karyawan-karyawannya. Intinya mereka datang ke kita, acara beres mereka happy gitu. Acara lancar mereka happy. Ya, jangan sampai ada kesan apapun, sekecil apapun yang mereka tidak happy gitu. Itu sih utamanya. Oke, tadi kan berbicara tentang misi, sekarang visi Pak. Visi bisnis Bapak ke depannya apa? Kedepannya ya memperbanyak lagi ini ya, memperbanyak lagi klien, semakin banyak mungkin semakin bisa berkembang juga, dan terus juga tidak terbatas pada IO saja, kita bisa menjadi juga vendor untuk acara-acara juga. Kita menyediakan kalau acara-acara besar gitu ya, membutuhkan rigging,
buat panggung gitu ya, lighting, sound system apalagi ya, kursi dan lain-lain lah pokoknya. Visi kedepannya kita menyediakan itu semua gitu. Walaupun sekarang sudah ada sebagian gitu. Kayak gitu. Bapak kan sebagai seorang CEO, apa sih tanggung jawab yang Bapak ambil untuk memimpin perusahaan Bapak? Tanggung jawab saya sih ya seputar itu aja, paling mengelola bisnis ini supaya lancar. Semuanya ya, mungkin kalau sebagai CEO itu mengatur semuanya. Tapi kan kita punya tim ya, kita punya tim dan tim itulah yang saya arahkan harus bagaimana, dan itu semua sudah ada prosedurnya, SOP yang sudah saya bikin. Ya saya tinggal memantau aja pekerjaan mereka apakah sesuai SOP yang sudah sesuai dikerjakan dan lain-lain gitu. Gitu sih. Oke, selanjutnya nih Pak, apa syarat untuk masuk menjadi bagian event organizer? Syaratnya bergabung ke kita gitu ya. Nggak ada sih, nggak syaratnya, yang penting minat aja, karena kan sesuai aja di kita pun ada bagian-bagiannya ya. Contoh ada tim leader, itu mungkin lebih ke komunikasi aja, yang komunikasinya lancar dan lain-lain bisa bergabung, boleh. Ada MC juga mungkin untuk MC dan lain-lain. Terus juga dokumentasi juga itu penting, ada kru untuk dokumentasi ya, berarti kan ada fotografer, videografer itu. Selebihnya sih kalau di IO lebih ke sana aja sih, kru aja gitu. Diarahkan nanti juga bisa belajar di kita gitu. Kita di training lagi. Lanjut ke pertanyaan spesifik nih Pak. Selain Bapak menghandle acara, layanan apa saja yang Bapak berikan kepada klien? Layanan di IO ini sendiri ya. Seputar itu tadi, ada outbound, team building, kayak gitu-gitu. Catering, makanan. Nah itu juga semua termasuk ya, makanan semua itu kita yang menghandle. Kadang kita punya vendor lain atau juga bahkan bisa dari bisnis kita sendiri gitu. Termasuk saya kan ada bisnis kuliner nih, bisa ngambil untuk cateringnya dari saya sendiri kayak gitu. Itu sih. Apa sih Pak yang unik dari perusahaan Bapak daripada yang lain? IO saya mungkin mengedepankan klien ya, kepuasan pelanggan, kepuasan klien. Karena dari nama pun saya tuh know you, itu ada kepanjangannya. Number one, it's you. Gitu. Jadi ini klien itu nomor satu gitu. Mungkin itu yang membedakan ya. Kalau yang lain hanya menjalankan, kalau saya benar-benar dibikin spesial gitu ya, si klien ini sepuas mungkin lah gitu. Klien adalah raja. Nah itu. Klien adalah raja, kebiasaan pembeli kan ya, pembeli adalah raja. Ini klien adalah raja gitu. Apa hambatan Bapak selama menjalankan bisnis IO ini Pak? Kalau hambatan di IO ini yang sudah saya rasakan ya, itu yang pertama mengerjakan menghandle klien dalam waktu yang bersamaan itu lumayan sulit nih. Karena saya kan harus turun langsung ya, kebiasaan karena ini perusahaan yang benar masih dikelola gitu, jadi benar-benar saya turun ke lapangan langsung ke acara-acara tersebut. Dan kalau ada waktu yang bersamaan, jadi saya harus mempercayakan ke orang lain gitu, ke tim gitu. Yang kedua, mungkin sekarang udah banyak bisnis IO yang berjamur, khususnya di Bandung ini banyak IO baru yang kurang kredibel, akhirnya bisa meruntuhkan kepercayaan dari perusahaan ke IO yang lain, berdampak. Ada kejadian IO lain sudah klien perusahaan sudah bayar DP lumayan besar gitu ya, nominal yang sangat besar, miliaran gitu, tapi CEO-nya kabur gitu, event organisasinya kabur, nggak bertanggung jawab, akhirnya acara tidak jadi dan berdampak juga ke IO yang lain gitu. IO ya yang lain jadi perusahaan jadi kurang percaya gitu ke IO gitu, jadi mereka lebih memilih handle acara sendiri kayak gitu. Kalau tadi kan Bapak sempat menyebutkan ada hambatan-hambatan. Nah, cara Bapak ngehandle hambatan tersebut itu gimana? Ya itu kalau yang misalkan dalam waktu yang bersamaan, nah itu saya harus mempercayakan ke orang-orang yang kredibel untuk menghandle acara-acara itu.
Kalau dari segi itu yang tadi banyak IO-IO yang penipuan gitu ya. Nah itu kita memberikan layanan yang terbaik aja gitu selama menjalankan bisnis ini. Terus juga memberikan testimoni-testimoni dari klien yang sudah pernah kita handle gitu agar si klien yang baru mau itu bisa percaya gitu. Dan kebanyakan sih klien yang sudah kita handle alhamdulillah repeat order ya kalau istilahnya itu repeat order ke kita gitu kembali mempercayakan acara-acara biasanya acara hampir tiap tahun kayak gitu kembali mempercayakan ke kita gitu. Mungkin itu salah satu kepuasan juga yang sudah mereka rasakan gitu. Kalau Noyo ini punya website nggak Pak? Ada. Website kita di noyu-io.com. Nah, itu di sana juga udah ada sih harga-harga price list untuk acara-acara apa aja klien-klien kita juga. YouTube-nya juga kita ada YouTube. Sekalian promosi aja ini Pak. Ada YouTube-nya juga di Noyu Event Organizer. Itu beberapa dokumentasi yang sudah kita handle acaranya kita upload di sana. Terus ini Pak, tips untuk memulai bisnis IO selain menyiapkan modal Pak. Nah itu yang paling penting sih modal. Sebenarnya kalau dibilang modal ya, mention sedikit tentang modal, bisnis IO ini bisa minim modal. Karena bisa tanpa modal juga gitu. Karena modal kita kalau misalkan sudah dibayar, ada perusahaan yang memang membayar DP dulu gitu 50%. Dari 50% DP itu kita sudah bisa menghandle acara gitu. Kita tinggal ke vendor-vendor yang lain gitu kan. Karena kan nggak semua dari kita juga gitu. Kita juga ke vendor-vendor yang lain udah bisa menutupi itu semua, acara bisa berjalan lancar gitu. Kalau tipsnya sih untuk memulai bisnis IO ini mulai aja dulu paling. Mulai aja dulu yang jelas harus dipelajari apa itu IO gitu ya. Jenis apa aja IO-nya, fokusnya di mana gitu. Mau fokus di acara-acara yang besar atau memang di seperti saya di family gathering, outbound kayak gitu, atau di ya macam-macam lah dipelajari gitu IO-nya bisnis untuk IO ini. Gitu sih. Siapa nih Pak? Terus kesah Bapak sebagai CEO dari perusahaan IO? Mungkin karena saya pernah jadi karyawan juga ya, maksudnya pernah bekerja di salah satu perusahaan. Itu kalau bedanya dengan sekarang menghandle keseluruhan istilahnya CEO, waktu 24 jam ini hampir semuanya saya kerahkan untuk itu gitu. Pemikiran saya ya untuk bisnis ini gitu. Malam-malam bangun juga mikirin gimana ini strategi marketingnya gimana gitu. Ini gimana nih keuangan gitu supaya lancar arus kasnya dan lain-lain. Gimana ini besok ada klien besar gimana. Nah itu sih keluh kesah ya. Kalau jadi karyawan waktu saya tuh mulai masuk jam 8, pulang jam 5 gitu. Ya udah itu aja. Kita fokus di sana aja. Sisanya kita nggak usah mikirin perusahaan, nggak usah mikirin kerjaan gitu. Lebih enak gitu ya kalau dibanding itu. Tapi secara suka mana ya suka di bisnis ini sih tetap. Itu sih keluh kesah di bisnis CEO. Sebagai CEO. Bapak sebagai pelaku bisnis IO pernah nolak klien nggak Pak? Pernah nolak klien, saya ingat-ingat dulu ya. Kalau nggak salah pernah ya waktu itu nolak klien karena saya biasanya kalau ada klien datang itu kita juga cek juga profil dari kliennya seperti apa gitu. Tapi kebanyakan enggak sih. Paling nolak tuh kebanyakan yang nggak jadi gitu. Dia udah nanya-nanya dan lain-lain terus nggak jadi gitu. Kalau nolak secara langsung nggak pernah sih kalau saya ya. Karena kan kalau IO ini bisnisnya si klien nggak bakalan bisa nipu kita gitu. Ya maksudnya mau nipu dari segi apa gitu. Kita kan yang mengatur acara dan lain-lain gitu. Itu sih paling. Kalau nolak mah. Berarti nggak pernah? Nggak pernah. Belum. Kalau seingat saya belum. Belum. Terus ini Pak, pernah nggak Bapak dapat klien yang bikin Bapak kesel terus ngerepotkan Bapak gitu? Ada sih, banyak. Hampir semua klien ini kan memang merepotkan ya. Emang tugas saya memang direpotkan gitu. Direpotkan sama klien. Tapi ada beberapa klien
mungkin orang-orangnya lebih ke personalnya, yang ketika kita ada kesalahan, ada miss sedikit, yang marah-marah, yang mungkin emosi. Kalau kita kurang sabar ya kita bisa emosi balik, acara bisa berantakan gitu. Tapi kita ya harus terima aja, misalkan dimarahin. Karena biasanya masalah sepele sih, kayak makan telat beberapa menit, kita yang dimarahin gitu. Ini makan kenapa telat, dimarahin habis-habisan gitu ya. Makanan datang, udah makan, habis, beres. Mungkin karena lapar ya, mungkin ya, itu juga klien lapar jadi marah-marah gitu. Faktor briefing. Nah itu bisa jadi gitu karena itu sih palingnya klien-klien yang itu. Tapi sejauh ini kita enjoy, kita tetap menikmati walaupun ada klien yang rese dan lain-lain, ya tetap kita jalani aja karena memang kebanyakan ya tugas kita itu gitu ya, direpotkan sama klien itu, dan klien yang memang nggak usah repot, biar kita aja gitu. Kita profesional, Pak. Iya betul, harus. Apa nih Pak selanjutnya pencapaian terbesar dari perusahaan? Pencapaian yang sudah mungkin ya, Iya. yang sudah kita pernah menghandle beberapa perusahaan yang besar sih, itu yang luar biasa ya. Kliennya sampai ratusan, klien apa pesertanya yang sampai ratusan, big company kayak PLN ya, kayak Pegadaian lain-lain. Terus juga terakhir juga itu acara job fair, itu yang paling berkesan sih menurut saya, itu ya acara job fair. Acaranya bukan kita yang mengadain acara gitu, udah ada dari pemerintah daerah, dia bikin acara job fair. Nah, kita yang mengelola itu, kita yang cari perusahaan-perusahaan yang menerima lowongannya dan menyediakan, kita kayak mengundang pelamar-pelamarnya, itu sampai ribuan peserta yang datang. Menurut saya itu yang berkesan karena ada kesan ya, kita sebagai IO juga membantu gitu ya, membantu membuka lowongan pekerjaan gitu untuk banyak orang gitu dengan adanya acara ini gitu, acara tadi job fair itu. Jadi ya lumayan sedikit membantu mencari kerja gitu. Iya. Terus apa nih Pak motivasi Bapak sehingga perusahaan Bapak ini tetap berjalan sampai sekarang? Motivasi yang utama ya kebutuhan ya, kebutuhan. Karena tadi itu ya, bisnis ini harus tetap berjalan karena kita punya tim, kita punya karyawan yang memang harus terus digaji dan lain-lain. Terus juga kita juga sendiri punya keluarga dan lain-lain, dan ini bisnis yang memang harus berjalan lama, bisa kita wariskan ke anak cucu gitu kalau bisa gitu. Jadi ya itu tantangannya, bisnis ini harus bertahan, itu motivasi paling utama sih. Yang kedua ya bermanfaat, bisnis ini bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk perusahaan-perusahaan itu yang mempermudah mereka mengadakan acara dan lain-lain. Juga meningkatkan kualitas pekerja gitu, karyawan-karyawan gitu dengan adanya kita ini gitu. Itu sih. Bukan kita butuh uang. Ya itu juga yang utama. Tetap ya itu juga. Karena kalau bisnis ini tidak menghasilkan pun ya buat apa ya berbisnis gitu. Kan tadi Bapak pernah klien yang cancel acaranya padahal udah masuk DP nih. Yeah. Misalnya DP 50% ke Bapak. Terus gimana cara Bapak menanggulanginya, atau MOU-nya gimana perjanjiannya? Kalau dari kita tergantung ya, misalkan ada yang H-1 atau jauh-jauh hari. Kalau yang jauh-jauh hari bisa jadi saya dari pihak IO juga belum melakukan banyak pembayaran vendor untuk tempat dan lain-lain. Kalau belum saya melakukan pembayaran, paling kita cuma bisa memberikan kembali DP bisa kita kembalikan gitu. Kalau itu. Tapi kalau misalkan saya sendiri sudah melakukan banyak pembayaran untuk booking tempat dan lain-lain, otomatis itu uang nggak bisa kembali gitu. DP yang sudah diberikan klien ya mohon maaf tidak bisa kembali karena sudah dibayarkan gitu. Kayak gitu. Tapi pernah kejadian juga sama saya, ada beberapa instansi yang memang sudah memasukkan uang full gitu ya, uangnya bukan DP lagi karena uangnya udah masuk full, tapi acaranya diundur-undur terus gitu. Sampai mungkin kurang lebih setahun itu acara itu nggak jadinya acara itu. Jadi uang yang mengendap aja di saya gitu, ada uangnya. Sampai acaranya nggak jadi, ya kita kembalikan uangnya. Kalau itu karena saya pun belum melakukan pembayaran apa-apa gitu. Tapi ada potongan sebesar 10% kalau itu. Karena kan
tetap perusahaan ada arus kas dan lain-lain yang harus kita jaga gitu juga kayak gitu. Itu sih. Terus Pak, gimana nih cara Bapak nyari klien Pak? Cara saya cari klien ada dua cara ya. Pertama ada offline, ada online. Kalau offline itu saya dengan cara menghubungi langsung ke teman-teman, ke keluarga. Memang ada beberapa rekan-rekan teman-teman saya yang sebagai business owner, saya tawarkan secara langsung, itu ketemu langsung, perkenalkan bisnis saya ini apa, saya tawarkan melalui WhatsApp, proposal bisnis saya ditawar-tawarkan ke mereka, atau juga kadang saya langsung datang ke perusahaan-perusahaan gitu ya untuk menawarkan bisnisnya, jasa kita gitu. Ada juga secara online. Kalau secara online kita lewat Google Ads ya, kita kan ada website. Nah, di sana di website gimana caranya supaya website kita naik gitu ya. Kalau orang cari jasa IO atau outbound di Bandung, harus kita yang pertama nih di CEO-nya gitu ya. Harus muncul yang paling atas gitu. Jadi supaya otomatis nanti ke kita gitu ya, orderannya. Itu Google Ads, ada juga lewat Meta Ads. Meta Ads itu lo bisa lewat Instagram, lewat Facebook juga iklan di sana. Juga ada lewat konten-konten gitu ya. Ada lewat konten di Reels atau di TikTok. Karena kan sekarang lagi rame ya di TikTok, di Reels gitu ya. Kadang pernah juga beberapa video kita FYP gitu. Akhirnya dari video kita yang FYP itu muncullah ada klien-klien yang menanyakan gitu. Nanti directnya langsung kita arahkan ke WhatsApp. Jadi kita arahkan ke marketing kita gimana caranya, acaranya seperti apa dan lain-lain ke sana. Itu sih kalau dari strategi marketing ya atau cara cari kliennya gitu. Terus bisa nggak Pak? Dan yang terakhir nih, bisa nggak kasih motivasi buat teman-teman yang lagi nonton, gimana cara memulai suatu bisnis? Ya, kalau teman-teman yang mau mulai bisnis, yang pertama sih harus kuat dulu motivasinya. Bisnisnya untuk apa gitu ya? Apakah memang untuk pribadi saja ya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau apa gitu, atau memang punya niat yang lebih besar yaitu untuk bermanfaat buat banyak orang. Bisa kita dengan bisnis kita ini bisa membuka lowongan pekerjaan, atau bahkan dengan bisnis kita ini bisa mempermudah orang lain gitu. Nah, seperti itu. Ada beberapa langkah-langkah, sebenarnya dimulai aja dulu gitu. Yang utama itu karena banyak sekali sekarang tuh pikir gitu harus bisnis apa, gimana, atau bahkan udah ada yang memang mau menjalankan bisnis, biasanya dimulai dari bikin logo, bikin Instagram, udah mentok sampai sana, bingung mau mulainya seperti apa, banyaknya seperti itu. Nah, sebaiknya kita ini generasi muda gitu ya, lebih berpikir kritis, atau cara strateginya kita kumpulkan. Yang pertama misalkan cari tahu dulu bisnisnya mau di bidang apa itu bidang IT, bidang fashion, F&B, atau di bidang itu jasa IO gitu. Kalau udah tahu kita mau bisnis apa, pelajari bisnis itu sendiri gitu. Kita harus full tahu gitu. Ini bisnis kita nih apa dan apa, pengetahuannya harus benar-benar full tahu. Lalu mulai belajar masalah keuangan finansial, karena dalam bisnis itu yang fundamental itu adalah itu keuangan. Kalau dari yang saya pelajari, yang saya alami gitu, karena ilmu keuangan ini sendiri dari dulu sampai sekarang pun tetap aja sama seperti itu gitu. Beda lagi dengan ilmu branding atau desain gitu. Kadang sekarang lagi musim ini, tahun depan musim ini, jadi pelajarnya kan beda-beda gitu. Kalau keuangan dari dulu sampai sekarang sama seperti itu, karena dalam bisnis kan itu yang paling penting ya. Bisnis kita kalau nggak ada modal atau nggak ada uang kas, bisa nggak jalan gitu. Bisnis kita bisa hancur, kita nggak bisa gaji karyawan dan lain-lain gitu. Yang ketiga baru mulai pelajari strategi marketing gitu. Strategi marketingnya mau seperti apa gitu. Apakah ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada offline, ada online gitu ya. Bisa dilakukan itu gitu, cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat mungkin ya mulai gitu, udah aja, tinggal mulai aja bisnisnya. Yang paling penting itu minta doa keluarga gitu ya, dari orang tua, supaya bisnisnya bisa lancar. Udah sih. Berarti ada 3 ini ya yang saya tangkap tuh, ada konsepin dulu bisnisnya kayak apa, Ya, terus betul. pelajari dulu keuangan, yang ketiga tuh pemasaran ya, marketing. Nah, itu yang inti-intinya aja gitu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah mampir ke sini, sudah mau bincang-bincang, sharing. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton. Semoga kita mendapat wawasan yang baru mengenai bisnis. Untuk saran, boleh share nanti di kolom komentar.
Sampai jumpa di segmentasi selanjutnya.